Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadhani M dengan NIM 236500067. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang perancangan dan evaluasi kinerja sistem. Baik, langsung saja ke materinya. Perancangan dan evaluasi kinerja sistem merupakan proses penting dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem, baik dalam konteks teknologi informasi, manufaktur, atau sistem lain. Proses ini bertujuan untuk memastikan sistem dirancang dengan optimal dan mampu memenuhi kebutuhan pengguna serta tujuan organisasi. Perancangan sistem adalah proses yang melibatkan penentuan proses dan data yang diperlukan untuk membangun sistem baru. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan pengguna dan memberikan gambaran yang jelas serta rencang bangun yang lengkap bagi pengembang sistem. Proses ini mencakup beberapa langkah penting seperti menyiapkan rancangan sistem yang terinci, mengidentifikasikan berbagai alternatif konfigurasi sistem, mengevaluasi berbagai alternatif konfigurasi sistem, dan memilih konfigurasi yang terbaik. Perancangan sistem adalah tahap awal yang melibatkan perencanaan dan pembuatan desain sistem. Berikut adalah langkah-langkah utama dalam perancangan sistem. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan. Di dalamnya yaitu analisis kebutuhan pengguna, studi kelayakan. Yang kedua ada perancangan arsitektur sistem, desain konseptual, dan desain fisik. Kemudian yang ketiga ada pemilihan teknologi, menentukan teknologi yang paling sesuai dengan kebutuhan sistem, mengidentifikasi risiko dan strategi mitigasi terkait teknologi yang dipilih. Yang keempat ada prototip, mengembangkan prototip untuk menguji konsep dan mendapatkan umpan balik awal dari pengguna. Yang kelima ada implementasi, mengintegrasikan semua komponen sistem dan melakukan pengujian akhir sebelum peluncuran. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Suening CS dengan NIM 236500039 dari kelas B. Saya dari kelompok 1. Ingin melanjutkan penjelasan temanku sebelumnya. Di sini lanjutannya ada tujuan perancangan sistem. Di sini ada tujuan utama dari perancangan sistem meliputi yang pertama, memenuhi kebutuhan pengguna. Yang kedua, memberikan panduan yang jelas kepada programmer untuk pengembangan sistem. Yang ketiga, menghasilkan desain yang terintegrasi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan database. Lanjut ke berikutnya, ada proses evaluasi kinerja. Di sini evaluasi kinerja adalah aktivitas yang bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi mengenai kinerja suatu sistem atau individu, seperti karyawan. Proses ini penting untuk menjaga dan meningkatkan kualitas karyawan dalam organisasi. Evaluasi kinerja biasanya dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama atau KPI yang dapat diukur dan dihitung. Selanjutnya, yang pertama di sini ada indikator kinerja utama atau Key Performance Indicators KPIs. Oke, lanjut. Indikator ini digunakan untuk menilai keberhasilan sistem. Beberapa contoh KPI yang umum digunakan meliputi kecepatan respon, efisiensi, keandalan, dan kepuasan pengguna. Yang kedua, ada metode evaluasi, meliputi pengujian kinerja, simulasi, dan analisis statistik. Yang ketiga, umpan balik dan perbaikan, meliputi umpan balik pengguna dan iterasi perbaikan. Di sini ada langkah-langkah dalam evaluasi kinerja. Yang pertama ada identifikasi tujuan.
menentukan tujuan evaluasi kinerja yang ingin dicapai. Yang kedua, ada pengumpulan data. Di sini mengumpulkan data yang relevan mengenai kinerja individu atau sistem. Dan yang ketiga, analisis data. Di sini menganalisis data untuk menilai kinerja berdasarkan standar atau KPI yang telah ditetapkan. Sebenarnya ada yang keempat ini penyajian hasil. Penyajian hasil analisis dalam bentuk laporan yang mudah dipahami oleh pemangku kepentingan. Dan yang kelima, tindak lanjut. Mengambil tindakan berdasarkan hasil evaluasi untuk perbaikan di masa mendatang. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Dan masih ada kelanjutan penjelasan tentang materi PPT-nya kami. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Friska Azhar Astri dari kelas B dengan NIM 23650064. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu studi kasus. Contohnya, sebuah perusahaan e-komersi merancang sistem pembayaran online. Berikut ada langkah-langkah yang diambil. Yang pertama itu ada perancangan, mengidentifikasi kebutuhan seperti kecepatan transaksi dan keamanan data. Terus ada memilih teknologi seperti gateway pembayaran, dan terakhir ada pembuatan prototype dan menguji fitur-fitur utama. Oke, next kita masuk ke evaluasi kinerja. Mengukur waktu rata-rata untuk memproses pembayaran, dan selanjutnya ada mengevaluasi tingkat kegagalan transaksi, dan terakhir ada mengumpulkan umpan balik pengguna untuk meningkatkan pengalaman mereka. Oke, next kita masuk ke kesimpulan. Perancangan dan evaluasi kinerja sistem merupakan aspek penting dalam pengembangan sistem informasi dan manajemen sumber daya manusia. Melalui perancangan yang baik, organisasi dapat memastikan bahwa kebutuhan pengguna terpenuhi. Sementara evaluasi kinerja membantu dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional di dalam organisasi. Oke, sekian penjelasan dari kelompok saya. Lebih dari dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.